Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Muhammad Najwas, channel yang akan membahas mengenai pendidikan, kisah dan juga game. Pada video kali ini saya Muhammad Najwas akan membahas mengenai kepailitan. Pada pembahasan kali ini seperti yang kalian lihat terdapat 4 materi yang akan disampaikan. Baiklah langsung saja kita mulai. Materi pertama yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur dan seorang debitur dinyatakan pailit oleh keadilan. Dalam hukum kepailitan, Bangruk Cilau, debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi, economic crisis, maupun krisis keuangan, financial crisis, yang dialami debitor untuk membayar seluruh utang-utangnya, maka dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi. Materi kedua adalah dasar hukum kepailitan. Ada 2 pasal yang menjadi dasar hukum kepailitan. Yang pertama menurut pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kedua menurut pasal 1132 KUH Perdata, yang berbunyi kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Materi ketiga keputusan pailit dan akibat hukumnya. A. Keputusan pailit. Dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Saat pengadilan niaga memutuskan pailit suatu debitor maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. B. Akibat hukumnya. Imran Naning menyatakan secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut. Pertama, kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sita umum atas harta pailit yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Ketiga, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. Keempat, harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk keuntungan para kreditor dan debitor. Kelima, harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk keuntungan para kreditor dan debitor. Keenam, tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selanjutnya adalah materi keempat yaitu perdamaian. Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam hukum perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Berdasarkan pasal 144 UUK debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor di mana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.
Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baiklah, jika ada kesalahan dalam video ini atau ada pembahasan yang salah, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini pembahasan dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.